Baiklah, saya Tambiri Jasegian, NPM 217530881. Di sini saya akan mengerjakan Cisco modul 10 yang berjudul LAN Security Concept. Di sini terdapat introduce, why should I take this module? Mengapa saya harus mengambil modul ini? Di sini welcome to LAN Security Concept. Ini jika jalur karir Anda di bidang teknologi informasi, kamu tidak akan membangun atau memelihara jaringan. Kamu akan bertanggung jawab atas keamanan jaringan Anda. Lalu di sini apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Di sini kita akan belajar tentang endpoint security atau keamanan titik akhir. Penjelasannya itu cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Lalu kedua ada access control. Lalu di sini penjelasannya itu bagaimana AAA dan 802.1x digunakan untuk mengautentikasikan LAN titik akhir dan dalam perangkat. Lalu layer 2 security threats atau ancaman keamanan lapisan 2. Ini mengidentifikasi kerentanan sebentar. Di sini mengidentifikasi kerentanan lapisan 2. Lalu ada MAC address table attack, yaitu atau serangan tabel alamat MAC. Ini menjelaskan bagaimana serangan tabel alamat MAC membahayakan keamanan LAN. Lalu LAN attack, itu menjelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Lalu kita masuk ke poin 10.1.1. Di sini ada network attack today, serangan jaringan hari ini. Lalu di sini di media umum meliputi serangan pada jaringan perusahaan. Cukup di internet untuk serangan jaringan terbaru untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini. Di sini kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan satu atau beberapa hal berikut. Yang pertama itu distribute denial of the service atau DDoS. Serangan ini adalah serangan terkoordinasi dan dari banyak perangkat yang disebut zombie, dengan tujuan menurunkan dan menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Lalu kedua, data breach atau pelanggaran data. Serangan ini adalah serangan di mana server, data atau host organisasi disusupi untuk mencuri informasi rahasia. Lalu ketiga ada malware. Ini adalah serangan organisasi di mana host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya ransomware seperti WannaCry. Lalu
yang ditunjukkan pada gambar mengenkripsikan data pada host, mengunci aksesnya hingga uang tebusan dibayar. Nah, sini terdapat contoh dari Warner Descriptor. Lalu 10.2 itu device security, network security device atau perangkat keamanan jaringan. Berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Perangkat ini dapat mencakup router dan mendukung jaringan pribadi virtual. Generasi berikutnya itu NGVC dan Network Access Control atau NIC device, endpoint protection. Ini ada perlindungan titik akhir. LAN device such a switch. Perangkat LAN seperti saklar, pengontrol LAN kabel atau WLC, lalu and other access point atau AP. Device interconnect lainnya menghubungkan titik akhir. Sebagian besar perangkat ini rentan terhadap serangan terkait LAN yang tercakup dalam modul ini. Tetapi banyak serangan juga bisa berasal dari dalam jaringan. Jika host internal disusupi, ini akan menjadi titik akhir awal bagi aktor ancaman untuk mendapatkan akses perangkat sistem penting seperti server dan sensitivitas data. Di sini endpoint are which commonly. Endpoint adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan IP phones atau alamat telepon, as well as endpoint, serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai bawah perangkat Anda sendiri atau BIOS. Titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran web. Titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus, malware, terus firewall berbasis host. Ini dari sistem pencegahan intrusi host IP. Sini terdapat gambar dari topologi sederhana yang mewakili semua perangkat keamanan jaringan dan solusi titik akhir yang dibahas dalam modul ini. Cisco Email Appliance atau alamat keamanan email Cisco. Peralatan keamanan konten ini menyediakan kontrol yang sangat halus atas email dan penjelajahan web untuk pengguna organisasi. Menurut Cisco Thales Organization Group pada Juni 2019, 85% dari semua email yang dikirim adalah spam. Dari semua email yang dikirim adalah spam. Serangan phishing adalah bentuk spam yang sangat ganas. Ingat, spear phishing menargetkan karyawan atau
aktif terkenal yang mungkin memiliki kredensial login tinggi. Hal ini sangat penting dalam lingkungan saat dimana menurut SANS institusi 95% dari semua serangan pada jaringan perusahaan adalah hasil dari serangan spear phishing yang berhasil. Cisco ISA. Di perangkat ini dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SNPT. The Cisco ISA telah diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Talos yang mendeteksi untuk menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan berbasis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco ISA setiap 3 hingga 5 menit. Ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ISA. Yang pertama adalah blokir ancaman yang diketahui, lalu remediasi terhadap malware yang mengidentifikasi menghindari deteksi awal, lalu discard atau membuang email dengan tautan buruk atau seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Lalu blok akses ke situs yang baru terinfeksi, lalu enkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Lalu di sini terdapat Cisco Web Security Application atau alat keamanan Cisco. The Cisco Web Security Appliance atau WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi untuk mengatasi tantangan mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan, dan dapat diterima dan pelaporan. Cisco WSA memberikan kendali penuh atas cara penggunaan mengakses internet. Fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, pemesanan, video dan audio dan suara dapat diizinkan dibatasi dengan batas waktu dan lebar pita atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. WSA dapat melakukan daftar hitam URL, pemfilteran URL, pemindaian malware, kategorisasi URL, pemfilteran aplikasi web, dan enkripsi deskripsi lalu lintas web. Di sini dalam gambar ini ada seorang karyawan perusahaan internet menggunakan fasilitas untuk mencoba menyambungkan ke situs yang diketahui masuk dalam daftar hitam. Di sini yang satu itu a user attempt to connect to website, atau seorang pengguna mencoba terhubung ke situs web. Lalu kedua, the firewall forwards the website request to the WSA. Firewall meneruskan permintaan situs ke web WSA. Lalu ketiga, the WSA influence. WSA mengevaluasi URL dan menentukan sebagai situs daftar hitam yang diketahui WSA untuk membuang paket dan mengirimkan pesan akses ditolak ke pengguna. Lalu kita masuk ke akses control.
di sini ada autentikasi with a local password atau autentikasi dengan kata sandi lokal. Di topik sebelumnya kamu belajar mengetahui bahwa perangkat NIC menyediakan layanan AAA. Dalam topik ini Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang AAA dan cara mengontrol akses. Banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada jaringan perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode paling sederhananya dari autentikasi akses jarak jauh adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, baris VTI, dan port aux seperti yang ditujukan pada baris VTI. Metode ini tidak memberikan pertanggungjawaban dan kata sandi dikirim dalam bentuk teks biasa. Siapapun yang memiliki kata sandi dapat masuk ke perangkat. Nah, di sini seperti kodenya yaitu line VTI 04 password. SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Yang pertama itu membutuhkan nama pengguna dan sandi, keduanya dienkripsikan selama transmisi. Username dan password dapat diautentikasikan dengan metode basis data lokal. Ini memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna dicatat saat pengguna masuk. Di sini terdapat kode-kodenya untuk mengautentikasikan SSH pada database. Lalu di sini terdapat komponen TPH. Triple H adalah singkatan dari autentikasi, authorization, otorisasi, dan akuntansi. Konsep triple A mirip dengan menggunakan kartu kredit yang seperti gambar seperti ini. Kartu kredit mengidentifikasikan siapa yang dapat menggunakannya. Beberapa banyak yang dapat dibelanjakan pengguna dan mencatat barang atau layanan apa yang akan dibeli pengguna. Triple A menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Triple A adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan, atau autentikasi apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, atau otorisasi, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau akuntansi. Di sini ada autentikasi lokal dan berbasis server adalah metode umum untuk mengimplementasikan autentikasi triple A. Triple A lokal menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco. Lalu di sini terdapat authorization. Otorisasi triple A bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan seperti autentikasi. Otorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi pengguna tersebut, yang seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Lalu di sini terdapat akuntansi. Akuntansi AAA mengumpulkan data dan melaporkan data penggunaan. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit dan penagihan. Pengguna AAA
pengguna utama akuntansi adalah menggabungkan dengan autentikasi AAA. Server AAA menyimpan log mendetail tentang apa yang dilakukan pengguna dan yang diautentikasikan pada perangkat. Lalu di sini terdapat 802.1x. Standar IEEE 802.1x adalah protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Nah, kita masuk ke 10.3. Ini layer 2 security threats atau ancaman keamanan layer 2, lapisan 2. Pada topik sebelumnya membahas mengamankan titik akhir. Dalam topik ini Anda akan terus mempelajari tentang cara mengamankan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditemukan di lapisan tautan data, lapisan 2, dan switch dan saklar. Sini masuk ini switch attack categories atau ganti kategori serangan. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem lapisan dan lapisan 2 dianggap sebagai tautan lemah. Ini karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari satu organisasi. Kami secara inheren mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN kami. Di sini langkah pertama dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah memahami operasi dan mendasari layer 2 dan ancaman yang ditemukan oleh infrastruktur layer 2. Serangan terhadap infrastruktur layer 2, LAN layer 2 dijelaskan pada tabel yang dibahas lebih rinci dan pada dalam modul ini. Di sini layer 2 teks ada serangan tabel MAC, itu contohnya termasuk serangan banjir alamat MAC. Lalu di sini VLAN attack atau serangan VLAN. Contohnya termasuk serangan VLAN hopping dan VLAN double tag. Ini juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Lalu ada serangan DHCP termasuk dan serangan spoofing. Lalu ini ada switch attack mitigation technique atau beralih teknik mitigasi serangan. Di sini solusi lapisan 2 ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Misalnya protokol manajemen syslog, Simple Network Management Protocol atau SNMP, Trivial File Transfer Protocol atau TFTP, Telnet File Transfer atau Transfer File Protocol atau FTP, dan sebagian besar protokol umum lainnya tidak aman. Oleh karena itu, strategi berikut direkomendasikan. Di sini ada selalu menggunakan varian aman dari protokol ini seperti SSH, Security Copy Protocol atau SCP, Secure FTP atau SFTP, dan Secure Socket Layer atau
transport layer security atau SSL atau TSL. Lalu di sini gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Lalu gunakan SCLS to untuk menfilter akses yang tidak diinginkan. Masuk ke switch operation. Di sini ada MAC address table attack atau serangan tabel alamat MAC. Di sini ada beralih tinjauan operasi. Dalam topik ini fokus masih pada switch, khususnya tabel alamat MAC. Mereka dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Ingatlah untuk membuat keputusan penerusan switch layer LAN layer 2 membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang diterima. Ditunjukkan pada gambar ini. Disebut tabel alamat MAC. Tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. Lalu di sini MAC address table flooding. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya semua switch dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Saat ini terjadi switch memperlakukan bingkai sebagai unicast yang tidak dikenal dan memulai membanjiri semua lalu lintas masuk dari semua port pada VLAN yang sama, mereferensikan tabel MAC. Catatannya itu lalu lintas dibanjiri hanya di dalam LAN atau VLAN lokal. Pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas di dalam LAN atau VLAN lokal yang terhubung secara pelaku ancaman. Di sini ada tabel MAC address table attack mitigation atau serangan tabel mitigasi alamat MAC. Masuk ke LAN attack atau serangan LAN. Kita langsung ke sini. Serangan hopping VLAN. Serangan melompat VLAN memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan VLAN dasar, aktor ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memasukkan pensinyalan 802.1 key dan pensinyal ini dynamic protocol trunking atau DTP pemilik Cisco ke terang dengan switch penghubung. Jika berhasil, switch membuat link terang dengan host
Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sekarang aktor ancaman dapat mengakses semua VLAN di switch. Lalu sini terdapat VLAN double tagging attack atau serangan penandaan ganda VLAN. Pelaku ancaman dalam situasi tertentu dapat menyematkan tag 8021 key tersembunyi dalam bingkai yang sudah memiliki tag 8021 key. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN dan tidak ditentukan oleh tag 802 key asli. Di sini terdapat langkah-langkah untuk melihat contoh penjelasan tentang serangan pemberian tag ganda. Langkah pertama itu pelaku ancaman mengirimkan bingkai 802 key penanda ganda ke switch header. Di sini terdapat mitigasi serangan VLAN. Serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan terang berikut seperti yang dibahas dalam modul sebelumnya, yaitu pertama, disable trunking on all access port atau menonaktifkan terang di semua port akses. Kedua, menonaktifkan terang otomatis pada tautan terang sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Lalu pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link terang. Di sini terdapat DHCP attacks. Langsung saja ke serangan ARP. Menurut ARP RFC, klien diizinkan mengirimkan permintaan ARP yang tidak diminta disebut ARP serampangan. Ketika sebuah host mengirimkan ARP serampangan, host ini di subnet penyimpanan alamat MAC dan alamat IPv4 yang terdapat dalam ARP serampangan di tabel ARP mereka. Masalahnya adalah penyerangan dapat mengirimkan pesan ARP serampangan yang berisikan alamat MAC palsu ke sebuah switch. Ada banyak alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP man in the middle, termasuk DNSIFF, Kane, dan Able Ethercap. Di sini address spoofing attack. Serangan mengatasi serangan spoofing. Alamat IP dan alamat MAC dapat dipasukan karena berbagai alasan. Spoofing alamat IP adalah ketika aktor ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP acak. Serangan spoofing alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar cocok dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Host yang menyediakan kemungkinan mengirimkan sebuah frame ke seluruh jaringan dengan alamat MAC yang dikonfigurasi. Lalu di sini ada STP attack. Penyerangan dapat memanipulasi spanning tree protokol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root bridge dan mengubah topologi jaringan. Catatan, masalah ini dapat terjadi saat seseorang menambahkan saklar switch Ethernet ke jaringan tanpa niat jahat.
Jika berhasil, the attack host become jika berhasil, host yang menyerang menjadi root breed seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Lalu ini ada CDP resonance atau pengintaian CDP. Cisco Discovery Protocol atau CDP ini adalah protokol penemuan tautan layer 2 berpemilik. Ini diaktifkan di sebuah perangkat Cisco secara default. Informasi CDP dikirim melalui port yang mendukung CDP secara periodik. Multicast tidak terinskripsi. Informasi CDP mencakup alamat IP perangkat, versi perangkat lunak iOS, platform kemampuan, dan VLAN asli. Informasi CDP sangat berguna dalam pemecahan masalah jaringan. Misalnya CDP dapat digunakan untuk memverifikasi konektivitas layer 1 dan layer 2. Jika administrator tidak dapat melakukan ping ke antarmuka yang terhubung langsung tetapi masih menerima informasi CDP, maka masalahnya kemungkinan besar terkait dengan konfigurasi layer 3. Lalu di sini pada gambar contoh tangkapan Wireshark menampilkan konten paket CDP. Penyerang dapat mengidentifikasi versi perangkat lunak Cisco iOS yang digunakan oleh perangkat. Lalu masuk saja ke security. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Di sini titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran web, seperti DDoS, data breach, and malware. Titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti-malware. Host based firewall. Firewall berbasis host dan sistem pencegahan intrusi berbasis host HIPPS. Titik akhir paling baik dilindungi oleh kombinasi NIC perangkat lunak AMP berbasis host. Kemudian serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu menonaktifkan terang di semua port akses, menonaktifkan terang otomatis pada tautan terang sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Lalu pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link terang. Serangan DCP, DHCP attack. DHCP server secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, default gateway, server DNS, dan lainnya ke klien. Dua jenis serangan DHCP adalah kelaparan DHCP dan spoofing DHCP. Positioning.
sini terdapat pengintaian CDP. Informasi CDP dikirim melalui port yang mengaktifkan CDP secara periodik. Multicast tidak terenkripsi. Informasi CDP mencakup alamat IP perangkat, versi perangkat, iOS, platform, kemampuan, dan VLAN asli perangkat yang menerima pesan CDP. Juga dapat informasi yang diberikan oleh CDP juga dapat digunakan oleh pelaku ancaman untuk menemukan kerentanan infrastruktur jaringan untuk mengurangi eksploitasi CDP. Batasi penggunaan CDP pada perangkat atau port. Di sini modul 10 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.